Halo semuanya, perkenalkan saya An Alrifaldi dengan NIM 2406012412030 dari Prodi Informatika Universitas Diponegoro. Dan di sini saya akan sedikit mengulas terkait technical report yang sudah saya susun terkait pengujian perbandingan algoritma backtracking, branch and bound, dan simulated annealing dalam penyesuaian jadwal praktikum laboratorium komputer akibat gangguan ketersediaan ruang dan waktu di Prodi Informatika FSM Undip. Nah, di sini berdasarkan abstrak hasil yang saya dapat itu simulated annealing itu dari ketiga algoritma tersebut memperoleh total penalti terendah sebesar 7.967 pada set 7. Nah, di sini juga saya melakukan pengujian itu dengan multisit untuk simulated annealingnya. Hal ini didasarkan karena sifat dari algoritma simulated annealing itu adalah stokastik, sehingga jika kita menarik kesimpulan hanya dari satu seat saja, itu agaknya kurang representatif gitu terkait pemecahan masalah. Bagaimana jika di beberapa kondisi yang sama perlakuannya di dataset yang sama, tapi dengan beberapa kali pengujian seperti itu. Nah, di sini hasil yang saya dapatkan seperti ini. Lalu untuk branch and bound dan backtracking itu dia sama untuk total penalti yang didapat, yaitu di 8.059. Lalu yang membedakan branch and bound sama backtracking itu adalah di execution time-nya, yaitu untuk branch and bound itu tergolong lebih cepat dibandingkan backtracking dengan 40 detik untuk setiap minggunya, seperti itu. Nah, di sini saya juga melakukan time limiting untuk satu minggu itu hanya 20 detik, seperti itu. Nah, lalu untuk permasalahan seperti ini tuh sebenarnya ini biasa dikenal dengan permasalahan NP-hard, dan beberapa referensi juga sudah melakukan penelitian dan pengujian yang sama. Dan seperti yang kita ketahui, NP-hard berarti kompleksitas dari permasalahan ini tuh sangat tinggi, seperti itu. Dan di sini saya juga menetapkan constraint untuk pengujian ini. Baik. Nah, ini untuk permasalahan constraint satisfaction problem CSP. Nah, di sini saya menerapkan ide dari CSP ini kepada pengujian saya. Makanya di sini saya juga memberikan beberapa beberapa constraint, batasan-batasan, sehingga semisalnya algoritma memilih menempatkan jadwal yang tidak sesuai, maka dia akan terkena beberapa penalti. Dan tadi untuk 7.967 itu adalah total penalti yang didapatkan setelah men-scheduling gitu. Nah, lalu untuk data yang saya gunakan untuk baseline-nya itu dia adalah data berikut. Nah, ini data yang saya dapatkan ketika saya menjadi asisten praktikum, dan dari data berikut juga saya bisa menentukan bahwa tanggal-tanggal berikut itu tidak boleh diadakan praktikum, seperti itu. Nah, ini dasar saya menyusun dataset modularnya. Lalu setelah itu ini untuk baseline awal jadwalnya itu yang seharusnya itu seperti ini, tapi kan ada beberapa hari yang tidak boleh diadakan praktikum, maka dia akan bergeser. Nah, lalu selanjutnya adalah saya mungkin akan sedikit menjelaskan implementasi algoritma di sini. Jadi seperti yang diketahui bahwa saya di sini menggunakan 3 algoritma, yaitu backtracking, lalu ada juga branch and bound, dan simulated annealing. Nah, di sini simulated annealing yang saya gunakan itu adalah multi-seat,
Dan untuk parameter dari simulated annealingnya sendiri, untuk iterationnya itu ada di 8000, initial time-nya itu adalah 100, polling rate-nya itu di 0,995. Dan seperti yang diketahui bahwa simulated annealing itu berdasarkan dari dasar teori yang sudah saya susun, itu adalah inspirasinya itu berasal dari proses pendinginan logam dalam ilmu fisika itu. Nah, jadi keunggulan simulated annealing itu bisa dibilang dia menghindari kondisi terjebak pada lokal optima, karena kalau kita ketahui di greedy best first search itu kan dia akan mengambil apapun yang menurut dia terbaik di depan dia seperti itu. Dan untuk simulated annealing ini dia bisa mengorbankan satu iterasi yang mana dia memilih hal yang lebih buruk berdasarkan perhitungan probabilitas, dan dia memilih hal tersebut, dan bisa saja hal tersebut akhirnya tidak membuat dia terjebak di lokal optimal seperti itu. Dan selanjutnya ini untuk beberapa, saya akan masuk ke hasil dan pembahasan, yang mana dari seperti yang saya lakukan seperti yang sudah saya sebutkan di awal, bahwa saya melakukan multi seed ya untuk simulated annealing itu, sehingga hasil dari seed 1, seed sama dengan 1 itu 8021, seed sama dengan 7 itu 7967, dan seperti yang ada di sini. Lalu mengapa hanya simulated annealing? Kenapa branch and bound dan backtracking itu tidak perlu? Karena dua algoritma itu deterministik seperti itu. Jadi tidak perlu adanya implementasi untuk beberapa seed atau disebut dengan multi seed seperti itu. Dan ini untuk analisis jumlah sesi online-nya yang saya dapatkan. Lalu ini dari visualisasi kalender yang saya dapat. Dan backtracking itu jika dilihat dia kurang lebih susunan jadwal yang dia buat itu mirip dengan branch and bound di sini. Namun untuk simulated annealing itu sedikit berbeda. Nah, kalau kita lihat tadi di sini ya, di hari yang sama itu di jam 8 hari Senin itu ada 10 sesi ya untuk backtracking dan branch and bound itu. Tapi untuk simulated annealing itu menghasilkan sedikit variatif, dan sebenarnya ini juga termasuk masuk akal lah gitu. Namun batasan dari penelitian saya ini adalah saya tidak menambahkan yang namanya jadwal asisten praktikum dan jadwal dari praktikannya, sehingga bisa dibilang untuk penelitian saya ini jika ingin merepresentasikannya ke dunia nyata itu kurang representatif gitu. Karena seperti yang kita lihat tadi di hasil ya, bahwa di satu hari ini ya, dikarenakan hari ini bisa free gitu kan, tidak ada kendala apapun terkait jadwal asisten praktikum, sehingga ada 10 sesi online di hari Senin jam 8 seperti itu. Dan pada implementasi nyatanya pun itu sepertinya tidak memungkinkan untuk diadakan seperti itu. Dan seperti yang saya bilang tadi, lebih masuk akal untuk simulated annealing itu dalam menyusun. Tapi kembali lagi kepada batasan dari penelitian saya ini, dikarenakan saya memiliki limitasi data yang bisa saya gunakan, dan berhubung praktikum di IF itu biarpun satu kelas itu dibagi menjadi 2 lab praktikum, tapi ada beberapa praktikan itu yang berasal dari kelas lain, sehingga dalam menyusun jadwal itu juga perlu beberapa pertimbangan gitu. Nah, maka dari itu batasan dari pengujian saya kali ini itu adalah adanya keterbatasan pada dataset jadwal asisten praktikum dan praktikannya seperti itu. Sehingga harapan saya, walaupun adanya keterbatasan tersebut seperti yang sudah terlampirkan di kesimpulan saya, diharapkan itu
pengujian itu tetap memberikan kontribusi sebagai baseline awal. Jadi jika teman-teman merasa ingin mencoba pengujian UCTTP, University Courses Timetabling Problem, ya seperti yang sudah saya paparkan. Nah, itu bisa mencoba untuk menerapkan simulated annealing. Tidak ada salahnya mencoba untuk menggunakan simulated annealing itu sebagai salah satu dari algoritma yang teman-teman uji, seperti itu. Dan harapannya di pengujian-pengujian selanjutnya teman-teman punya data yang lebih lengkap seperti jadwal asisten dan jadwal kuliah praktikan. Lalu simulated annealing itu bisa diuji dengan beberapa variasi, jumlah iterasi, terus temperatur awalnya, cooling rate, jumlah seat, dan struktur neighborhoodnya. Terus di branch and bound-nya itu mungkin juga bisa dikembangkan lower bound yang mempertimbangkan konflik lab, terus jadwal asisten dan jadwal praktikan agar pruning itu lebih efektif, seperti itu. Saya rasa sekian video penjelasan saya terkait makalah dari technical report yang saya buat. Saya harap pengujian ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan seperti yang saya sampaikan tadi, diharapkan ini tuh juga dapat berkontribusi bagi teman-teman jika teman-teman ingin mencoba permasalahan timetabling problem seperti itu. Baik, saya rasa cukup. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.